dengan agresivitas yang sekarang ditunjukkan, kemungkinan bisa melakukan serangan balik bisa terjadi. Dan yang menarik itu ketika melawan Persebaya itu selalu tidak mudah Mang Tilenya. Apalagi Persib untuk unggul di kandang Persebaya itu sudah sangat lama ya. Jarang Persib bisa unggul di Persebaya gitu. Terakhirnya di netralnya, Ya. netral. Apalagi Persib pernah dikalahkan juga di kandang ya dulu ya 3-3 Persebaya. 0 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami penikmat sepak bola Indonesia khususnya Kota Bandung di obrolan redaksi Koran Gala TV. Selamat malam Bobotoh. Kali ini kita akan membahas salah satu pertandingan klasik Mang Denny. Ya, big match. Big match El Grande Partita antara Maung Bandung dan Bajul Ijo yang akan digelar hari Sabtu mendatang di Gelora Bung Tomo pukul 15 sore. Ya. Kedua tim saat ini dalam tren positif. Ya. Dalam tren positif Persebaya maupun Persib. Ya. Persib mempunyai misi tetap bertahan di 4 besar. Ya. Sedangkan Persebaya berambisi lolos dari papan tengah. Sama-sama menarik duel ini. Kedua tim sangat berambisi Mang Denny-nya. Ya, betul. Memiliki basis supporter yang sangat besar, yang bersahabat. Tapi untuk besok kesampingkan dulu persahabatan itu Mang Denny-nya. Ya. Demi meraih kemenangan. Persiapan tim sejauh ini bagaimana Mang Denny? Oh iya, Mang Tile. Sebelum ke persiapan Mang Tile ya, tadi dibilang bahwa ini memang Persib sendiri dan Persebaya juga dalam tren positif ya, di mana untuk Persib sendiri dalam 7 pertandingan terakhir itu tidak terkalahkan, sementara Persebaya sendiri 8 pertandingan hanya menderita 1 kekalahan. Di mana ini merupakan pertarungan 2 tim besar ya, mantan perserikatan yang juga dengan basis pendukung yang besar. Dan yang menarik juga persaingan antara Persib dan Persebaya ini untuk di lapangan sangat ketat. Untuk statistik sendiri di 5 pertemuan terakhir ya hampir imbang lah, Persib 2 kali menang, Persebaya 1 kali menang dengan 2 kali seri. Nah, kalau melihat pertandingan terakhir ini, performa Persib sedang meningkat, Persebaya juga sedang meningkat. Nah, ini saya prediksikan di laga hari Sabtu mendatang ini akan berjalan sangat ketat Mang Tile. Itu Mang Tile. Kalau persiapan tim sejauh ini ketika Persib mendapatkan performanya yang cukup meningkat, saya pikir membawa dampak terhadap kepercayaan diri para pemain Mang Tile. Untuk kekuatan sendiri Persib hanya kehilangan satu yang karena dia udah mendapatkan 4 kartu kuning jadi sanksi untuk tidak bisa bermain. Sementara yang lainnya memang ada beberapa pemain yang belum fit lah. Di antaranya ada Febri, ada Reki juga, Beckham juga masih diragukan. Dan untuk pengganti Beckham saya pikir sekarang kan Robby Darwis juga sudah mulai kembali bergabung, jadi bisa menggantikan untuk memenuhi regulasi U23. ya, itu Mang Tile. Berarti keseluruhan tim siap Sebetulnya full tim. Ya. Dengan permainan intensitas sepertinya tidak akan dirubah oleh Bojannya. Melakukan pressing ketat sejak awal pertandingan. Ya memang ini sudah menjadi ciri khas Bojan ya dalam beberapa laga terakhir. Bojan biasa memainkan dengan pola permainan menyerang dan ketika kehilangan bola juga pressure tinggi terhadap pemain lawan gitu. Tapi yang harus patut diwaspadai kan di Persebaya sejauh ini ada Bruno Moreira Ya, betul. Bruno Moreira juga ini sebagai pencetak gol terbanyak Persebaya untuk saat ini ya. Dan untuk assist juga untuk Persebaya itu tidak hanya dipegang oleh 1 orang, tapi beberapa pemain juga punya assist yang tinggi. Jepalente Ya, harus diwaspadai. Jepalente dan Moreira ya. Berarti Moreira kalau ini akan head to head dengan Putu Gede. Ya.
di sini putu gede harus dituntut kesabaran Mang Ya, Denny nya. ya, ya. Tong waka gede amek heula putu gede. Soalnya melihat statistik putu gede ketika ditekan habis-habisan ketika melawan Persis Solo, Ya, kontrol emosi berkurang. kontrol emosi sedikit Goyah. goyah, iman rada Ya, kurang. ya, ya. Mungkin sisi kanan tersebut yang harus kita waspadai. Ya, Bang Tile, kalau melihat formasi sekarang yang dimainkan Bojan Hodak dan dimainkan oleh pelatih Persebaya Gamboa ya, itu memang saya melihat Persib akan unggul di lini tengah. Sementara untuk di lini belakang kita memang patut mewaspadai karena Persebaya sendiri memasang 3 penyerang di depan. Jadi ya ada selain Moreira juga ada Paulo Victor sama yang pemain Jepang. Ya Yamamoto ya. Yamamoto. Nah, itu. So Yamamoto. Ditunjang yang harus diwaspadai. J Valente ya di tengah. Nah itu akan menjadi, saya melihat memprediksikan ada menjadi keunggulan Persebaya di lini depan. Sementara untuk Persib sendiri kuat di lini tengah. Karena kalau di lini tengah Persib ditunjang ada Klok ya, ada Madinda. Dedi Krosnanar jangan lupa sedang meningkat performanya Dedi Krosnanar. Ya betul. Kalau di sektor penyerang Persib, justru Persib sekarang Bojan Hodak biasanya untuk pertandingan di babak pertama, di starter pertama itu menempatkan David Da Silva sebagai target man ya, 1 orang di depan dengan ditunjang oleh 3 pemain yang di belakangnya gitu. Antara Edo sebelah kanan, Madinda sama kemarin tuh Beckham ya, yang kemungkinan Beckham bisa diganti sama Robbie Darwis atau sama Pres Butuan. Ya, bisa Pret. Tapi kalau untuk memenuhi kuota U23 Beckham yang akan Robbie ya, Robbie masuk. Berarti masuk di tengah Robbie. Ya. Berarti kita harus isuk mah kudu menguasai lini tengah Mang Denny berartinya. Ya, memang memutus aliran bola dari J Valente dan menghentikan agresivitas Bruno Moreira. Ya. Dan So Yamamoto ge kade eta. Ya. Tong dianggap sebelah mata. Ya. So Yamamoto akselerasinya kan lumayan bagus. Ya. Dan Paulo Victor intinya mah dari terutama aliran bola dulu dari J Valente. Ya bagaimanapun Persib harus memanfaatkan nanti keunggulan di lini tengah untuk ya memutus serangan, dan saya pikir untuk lini depan juga walaupun hanya 1 orang, Persib dengan agresivitas yang sekarang ditunjukkan kemungkinan bisa melakukan serangan balik bisa terjadi. Dan yang menarik itu ketika melawan Persebaya itu selalu tidak mudah Mang Tilenya. Apalagi Persib untuk unggul di kandang Persebaya itu sudah sangat lama ya. Jarang Persib bisa unggul di Persebaya gitu. Terakhirnya di netralnya. Ya. Netral. Apalagi Persib pernah dikalahkan juga di kandang ya dulu ya 3-3 nya. Jadi jangan lengah lah. Nah untuk ini Mang Tile, kalau melihat persaingan di klasemen sebetulnya walaupun Persib di urutan ketiga, Persebaya di urutan ke-8, tapi jangan melihat posisi ini karena dengan 1 pertandingan saja kalau misalkan Persebaya bisa unggul saja itu bisa menggantikan posisi Persib langsung. Hanya ya tipis sekali gitu untuk urutan 3 sampai dengan 8 atau 9 klasemen itu. Hanya 1 pertandingan bisa berbalik Mang Tile. Bisa unggul langsung. Ya, jadi siapapun yang lengah di setiap pekannya mungkin di papan atas bisa ke bawah, tapi kalau siapapun yang menang bisa bertahan di papan atas. Papan atas. Ya. Pertandingan ngelawan Persebaya itu sebagai ujian konsistensi Bojan Hodak. Ya. Dan mentalitas pemain Persib. Ya. Soalnya orang ayeuna akhir-akhir kompetisi bakal manggil lawan Utareas. Ya. Isuk heula jeung Persebaya beberes hiji heula nya. Nggak beres eta tugas eta tinggal nanti minggu depan berarti menghadapi Borneo. Pemimpin klasemen anu ngelehkeun Madura kami di kandang sendiri. Di sini berarti sebagai iyalah mun urang mah nya ngawang-wang engke lamun misalnya urang asup ke 8 besar berarti kan tim-tim yang berada di 4 besar itu berarti tim-tim yang kuat. Apalagi nantinya kan tandang kandang Mang Denny nya semifinalna. Berarti kudu ngalatih mentalna ti ayeuna.
persiapan mental eta nu paling numpang pastina. Ya. Sejauh etnya berarti jangan sampai lengah. Ya. Jangan sampai lengah. Yang menarik Mang Tile ketika Persib berhadapan dengan Persebaya pertandingan besok itu, ini adalah pertemuan yang baru bagi kedua pelatih. Pelatihnya. Karena pelatih Persebaya juga baru dan untuk Persib, jadi dua pelatih ini baru bertemu Di Liga pada 1. pertandingan ini. Ya. Efek kedatangan Goran Polsik gimana kumaha Mang Denita nu aya? Ya kalau ya kemarin memang Santer ada perbedaan yang jauh ya, ada peningkatan. Tapi ini juga tidak 100% peran dari, mungkin ada peningkatan itu, tapi kalau dari waktu yang hanya 1 pekan mungkin tidak terlalu berpengaruh. Cuma saya melihat ini efeknya lebih ke pelatih kepala, menilai bagaimana di beberapa pertandingan sebelumnya juga Bojan Hodak seolah-olah bisa mampu membangkitkan semangat, spirit bertanding yang ya istilahnya baiknya. Dan memang ini asisten pelatih yang baru ini memang menunjang. Jadi Ngabejaana ngaharewosan. nah itu apalagi ini juga tidak hanya sekedar pola penyerangan, meracik strategi juga jadi lawan diskusi lah buat Bojan Hodak untuk merancang bagaimana formulasi penyerangannya di Persib. Ya dengan tujuannya untuk meningkatkan performa ya. Peningkatan fisik bagaimana Mang Deni? Ada. Ya kalau melihat Si dari Asina nu anyar kan si Mike Milos ya. Presik teh. Kalau melihat beberapa pertandingan memang nyarada ngabret lah Persibnya. Kayaknya. Walaupun memang tidak bisa apa ya dilihat sampai akhir pertandingan, karena sekarang itu melihat pola Bojan Hodak itu selalu di pertandingan, di pertengahan atau di setelah memasuki babak kedua itu banyak pergantian pemain dan polanya hampir sama. Ketika taruhlah misalkan Lepi Madinda sekarang kan selalu starter ya, dan nanti ditarik diganti dengan siapa, dan beberapa pemain Ejra masuk selalu di babak kedua atau di setelah pemain utamanya main ya. Ini juga saya pikir sangat bagus, karena bagaimanapun pemain-pemain dana kutip cadangan Persib itu tidak jauh berbeda, bahkan bisa sebetulnya punya keunggulan yang lebih, hanya disimpan itu hanya karena strategi saja. Jadi bukan karena yang satu lebih baik dari yang lain, tapi kelebihan-kelebihan itu coba untuk dimanfaatkan. Kudu pasna waktuna itu main. Ya, seperti Ciro sekarang kan beberapa kali pertandingan juga Ciro selalu disimpan dulu dan dimasukkan setelah babak 2. Tapi efektif. Efektif. Karena itu bukan artinya Ciro ada di bawah David da Silva. Betul. Tapi masing-masing punya kelebihan ya. Bagaimana Ciro dengan pergerakannya yang sekarang sudah mulai bangkit lagi, walaupun kamari mah rada sial we nya. Ya. Durung bejone kamari mah can milik opat peluang teh asup da can milik waktuna. Can milik mah acan we kalau kumaha ge. Nah, pergerakannya sudah sangat bagus kan. Nah, kalau David da Silva lebih cenderung efektivitas positioningnya itu. Kemarin cenderung ketika pemain back lawan stamina habis, Ciro asup, kewalahan mungkin salah satu strategi yang diterapkan. Sedangkan Bojan Hodak ge teu pusing ya mah pilihan pemain, kaya akan pilihan pemain, kaya akan rasa. Tapi ini ketika pemain lain mungkin kalau sudah melakukan evaluasi, memantau perkembangan Persib seperti apa, ini juga perlu Bojan Hodak variasi deui. Variasinya harus banyak lah istilahnya. Baca, tonton ya. Karena kalau kemarin sudah sangat terbaca bahwa kalau Persib itu bermain langsung menekan, istilahnya mah terus-terusan pressing tinggi sejak awal pertandingan, dan itu sangat menguras. Nah, ini nanti babak kedua ada pergantian pemain, dan ini juga bisa diantisipasi sama lawan-lawannya. Jadi kudu pinter-pinter lah mencari formulasi dan strategi yang tidak bisa dibaca lawan. Nah itu. Asantong pinter kode bahaya itu. Padahal kodeknya. Mendekati akhir musim Liga 1 Mang Deni. Ya. Pergerakan transfer pemain. Saya info seetik kayak mau ngobocor. Ya. Untuk Persib ya, Bojan Hodak sendiri kan sampai saat ini belum pernah satupun ya melakukan istilahnya
mengambil pemain pilihan dia, sama seperti Luis Milla ketika mengganti Robert Rene ya. Nah ini juga terjadi sekarang, Dejapu teh hanya tidak ada satupun pemain, tapi dari Bojan Hodak sendiri sudah mengatakan bahwa dia selama Persib menunjukkan peningkatan atau performanya baik, dia tidak akan mengambil, kecuali kalau memang ada kesalahan atau ada yang memang perlu dibenahi. Jadi dia masih melihat dulu sampai akhir pertengahan musim ini ya, pertengahan putaran pertama. Itu yang tinggal 3 pekan lagi berarti. Bahkan ketika di media sosial ramai dibicarakan akan merekrut Wiljan Pluim ya, itu juga dibantah sama Bojan. Dia belum mencari siapapun, selama ini masih fokus melihat kekuatan Persib. Untuk kekuatan sendiri mungkin sudah sudah mulai klopnya. Ya. Jadi Mang Tile yang berbeda sekarang itu atau yang terlihat sekarang di Persib sendiri untuk starting 11-nya sudah ketemu. Ya. Jadi siapa yang pemain belakangnya tentu aja ada Kuiper yang selalu diandalkan, Kuiper sama Alberto, ada Sato, dan di sananya ada Putu ya. Di tengah Klok selalu main dengan Madinda. Nah itu udah pola-pola itu, David Da Silva di depan itu sudah mulai nyekrup. Udah nyekrup, geus matuh lah ini mah. Jadi sudah menjelang hanya karena di tengah-tengahnya nanti awal gitu itu. Rumor Lepi Madinda Mang Deni yang katanya kan kita kontraknya sampai Desember ya. Apakah sudah ada pergerakan dari manajemen untuk mempermanenkan Lepi Madinda? Sedangkan Tyrone Del Pino pun kontraknya belum diputus sama kita Mang Deni kan ya, masih ada kontrak. Mungkin harus ada keputusan yang tepatnya mungkin di tengah. Misalnya lamun kita ngambil Tyrone berarti kan T0 deui. Lepi kan geus nyetel, nyetelna. Jangan sampai lepas. Ya, kita main. Info. Kalau dari info dari manajemen tidak ada pembicaraan apapun, cuman kalau dari pemain sendiri Lepi Madinda merasa klop lah, sudah adaptasi, intinya udah kerasan di Bandung, dia mau bermain tapi dia tetap aja menggantungkan terhadap agen dan klub asalnya. Ya mungkin kalau dua-duanya untuk masuk ke langsung memutus Lepi tanpa upaya itu juga saat ini ya kurang pas lah. Tiron. Kalau Tiron sendiri kan karena belum diputus ya opsinya mungkin bisa dipinjamkan. Apalagi kalau Tiron sendiri belum terlihat ya permainannya seperti apa, adaptasinya seperti apa, kan ibaratnya pemain ini datang masih mentah dan sampai sekarang karena ada cedera itu, ketika datang lagi juga akan menjadi mentah lagi. Sementara untuk Lepi Madinda seperti kita tahu adaptasinya udah mulai bagus dan ada chemistry dengan pemain lain juga sudah terbangun gitu, seperti itu. Jadi lebih baik ya kalau menurut saya sih lebih pertahankan dulu Lepi Madinda, dan kalau memang Tiron bisa memperlihatkan ya masuk dulu untuk memperlihatkan kemampuannya, ya bisa saja sih sebetulnya. Tapi kan prosesnya panjang lagi. Ya. Tong nepi kejadian beka mengat nyoba ka ditu di tekuran Citesku nya. Tim lagi bagus-bagusnya. Tong nepi siga kitu kejadian deui hancur, jatuh lagi. Nah, ini memang perlu kematangan berpikir, kematangan strategi dari pelatih. Hari kontrak Madinah di Joro Darul Tajim ge nepi Desembernya. Ya, jadi ketika opsi peminjaman selesai, kontrak di sana juga selesai. Jadi tergantung agen dan klub. Berarti kudu dibahas di ayeuna. Iya. Tong nepi leupas eta kade. Tong nepi nyantai-nyantai ke pas waktuna ieu dek di kontrak ku urang. Aya nu nawarkeun leuwih mahal. Ya mungkin pendekatan itu sudah dilakukan Persib. Hanya saja kan seperti kita tahu kan selalu tertutupnya aya mah teh siga baturnya teh rame di urang mah. Nilai transfer sabaraha, ieu kumaha. Asa beuh piobroleun jeung urang media teh infona teh nya. Terbuka gitu. Tak orang mah kan hang siga di luar ieu transfer ka dieu sabaraha nilaina. Malah harus jadi kebanggaan. Kalau ketika mendapat yang mahal kita bangga. Ketika kita membutuhkan mau meminjamkan pemain kan bisa lebih transparan sihnya, maksudnya
publik bisa bisa lebih apa tahu lo ya dan pergerakan bisa ieu teh kieu. Nya tah. Gitu. Bobotoh. Berarti untuk prediksi mah kita tetap 3 poin ya. ya Sabtu. mudah-mudahan 3 3 poin. Konsistensi yang terpenting Mang Dene nya. Ya. Jangan lemah terhadap serangan-serangan Persebaya itu nya. Ya. Terutama aliran bola dari Jai Palente. Ya. Awasi akselerasi Bruno Moreira. Untuk Persib sendiri ya pertahankanlah performa yang dalam 2 pertandingan ke belakang itu sudah meningkat gitu. Putu gede jangan sampai kayak pancing emosi eta itu, intinya. ya. Kudu sabar Putu kudu sabar beli ngahadapi Bruno Moreira soalnya kan Bruno Moreira rada lingas. Ara matak ara ka tipikal Putu gede mah nya. So Yamamoto pun jangan sampai ini lepas pengawasan. Awas bola-bola mati. Ya. Lihat pergerakan lawan jangan lihat pergerakan bola berarti nya. Eta nusuk lengah ti Persibnya. Ya. Sakitu bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.